Gunung Sinabung terletak di Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya gunung ini termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Karo. Gunung Sinabung juga bertetangga atau bersebelahan dengan Gunung Sibayo. Keduanya merupakan gunung berapi aktif Provinsi Sumatera Utara. Gunung Sinabung sendiri telah ditetapkan sebagai gunung berapi tipe B yang telah melakukan aktivitas letusan bahkan sebelum tahun 1600-an. Ketinggian Gunung Sinabung mencapai 240 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, puncak Gunung Sinabung menjadi tempat tertinggi nomor 2 di Sumatera Utara. Letusan Gunung Sinabung telah terjadi selama kurun waktu 7 tahun lamanya. Sudah menyebabkan kekhawatiran dan frustasi yang tidak lagi disebabkan oleh alam. Sinabung mulai menggeliat pada Agustus 2010. Ada asap dan abu vulkanis. Tapi letusan besarnya terjadi pada September 2013 yang disertai hujan kerikil api. Sampai sekarang gunung setinggi 2.451 meter di atas permukaan laut itu masih terus batuk. Otomatis ribuan warga di kawasan zona merah harus mengungsi meninggalkan kampung halaman. Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memasang pelang yang melarang warga kembali ke rumah mereka. Status gunung berapi Sinabung hingga pada saat hari ini 16 November 2021 itu masih level 3 atau siaga. Itulah ya keadaan gunung berapi yang Sinabung hingga pada saat ini. Jadi kami juga ada tim kami di lingkar Sinabung itu namanya LARSI, Pilar Sinabung. Itu kawasan pantauan kami mulai dari Danau Lokawar sampai desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiganderkat. Itulah kawasan pantauan kami. Jadi kita juga bernaung di bawah naungan BPBD Kabupaten Karo. Kami 2 nama, ada pemantau sungai dan ada WRC-nya. Itu kira-kira yang bisa saya kemukakan sampai saat ini. Bagaimana status Gunung Sinabungnya tetap level 3 atau siaga. Sinabung bisa dibilang tengah dalam kondisi tenang, namun gunung satu ini tak bisa diprediksi, bisa meletus sewaktu-waktu. Di balik kerimbunan ada sebuah bendungan yang tidak sengaja membentuk danau karena aliran lahar. Kini, desa di kaki Gunung Sinabung seolah tinggal kenangan. Hanya tersisa puing-puing reruntuhan. Bangunan dan benda-benda di sana seolah menjadi saksi bisu suasana ramai desa kala itu. Rekomendasi dari PPMG Indonesia, Desa Kuta Tonggal, Desa Gamber, Beras Tepu, sama Gurkinayan juga wajib direlokasi. Tapi pemerintah menawarkan sama masyarakat itu desanya direlokasi mandiri.
dengan anggaran budget yang sudah ditentukan pemerintah dan mereka terima. Pengertian relokasi mandiri itu kita berikan pada mereka uangnya, mereka yang beli lahan, mereka yang membangun. Beras Tepu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa yang terletak di kaki Gunung Sinabung ini memang sudah lama ditinggal oleh penduduknya dari tahun 2013. Seperti diketahui, desa Beras Tepu dulunya ramai dan didominasi oleh warga yang berprofesi sebagai petani. Akibat dari bencana letusan gunung berapi Sinabung yang dulunya terjadi, Beras Tepu merupakan salah satu dari 18 desa yang dikosongkan. Warga selama erupsi Gunung Sinabung, 3 di antaranya bahkan telah hilang, terkubur lahar Sinabung. Tak ubahnya memasuki desa hantu yang tersisa tinggal bangunan-bangunan bisu tak berpenghuni di belakang Gunung Sinabung. Hiruk pikuk desa di kaki Gunung Sinabung yang tak pernah terdengar lagi sejak 8 tahun silam kini berganti menjadi kesunyian yang begitu mendalam. Seiring berjalannya waktu, kondisi rumah yang ditinggalkan tersebut menjadi kerusakan dan sebagian telah roboh dengan sendirinya. Pemerintah waktu itu memberi pilihan uang atau direlokasi ke tempat yang lain seperti ke Siosar. Banyak juga yang memilih uang untuk meninggalkan tempat tinggal. Bahkan hingga kini pihak berwenang yakni pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana BPBD memasang pelang melarang warga kembali ke rumah mereka. Menurut Pak Jeremy, saat ini bukan hanya penanggulangan bencana yang penting, tapi juga pendidikan bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan bencana. Memberikan uang sewa lahan dan sewa rumah pun tidak banyak membantu, malah memberi warga fasilitas untuk kembali berladang di zona merah. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda aktivitas Gunung Sinabung mengendur, dan masyarakat tidak bisa terus-menerus hidup tanpa fisiologis seorang pengungsi. Bagaimanapun, area Sinabung adalah rumah mereka. Ya, jadi pesan kami terakhir untuk pengunjung dan warga yang sampai saat ini masih mengusahai usaha pertaniannya, ladangnya, kami himbau supaya lebih tetap memperhatikan keadaan. Kalau ada aktivitas gunung sebelum kita bertemu daripada URC dari BPBD itu sendiri, mungkin bagi masyarakat sendiri sudah lebih kurang 10 tahun kita menghadapi karena perubahan di Sinabung ini. Kami harapkan supaya kita tetap lebih hati-hati karena kami berprinsip tetap kami mengupayakan supaya itu 0 korban.